Oke, kali ini kita ketemu lagi di video playlist desain dan analisis algoritma di pertemuan ketiga. Jadi masih pakai materi yang sama dari Bapak Dr. Ahmad Afif Supianto, SSI MKOM. Dia adalah dosen di PTIK Universitas Brawijaya atau yang sekarang namanya menjadi Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tiga topik utama berikut, yaitu mulai dari fungsi rekursif, format fungsi rekursif, dan analisa efisiensi algoritma rekursif. Kita akan mulai dari definisi. Apa itu fungsi rekursif? Di sini ada 2 poin. Yang pertama, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau kita bikin suatu fungsi atau metode, kemudian fungsi atau metode itu dia memanggil dirinya sendiri, maka fungsi atau metode tersebut disebut sebagai fungsi rekursif. Yang kedua, sebuah fungsi f juga merupakan fungsi rekursif jika memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f. Jadi misalkan kita punya dua fungsi f dan g. Di dalam f kita panggil fungsi g. Kemudian di dalam fungsi g itu ada pemanggilan terhadap fungsi f lagi. Maka fungsi f itu juga disebut sebagai fungsi rekursif. Apa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif? Permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan oleh fungsi rekursif itu dia punya beberapa sifat. Yang pertama, dia memiliki kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan atau disebut sebagai base case. Contoh, misalkan kalau kita mau menghitung 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1 nilainya. Tanpa perlu kita melakukan operasi apapun, bisa kita mengembalikan nilai 0 faktorial adalah 1. Kemudian, kasus yang kompleks dapat diuraikan menjadi kasus yang identik dengan ukuran yang lebih kecil, atau kita kenal dengan istilah recursive case. Contoh, misalkan kalau kita mau menghitung n faktorial, maka persamaannya akan menjadi seperti berikut, n dikalikan dengan n kurang 1 faktorial. Nah, dengan menerapkan karakteristik 2 berulang-ulang, karakteristik yang poin kedua ini, recursive case akan mendekati dan sampai pada base case. Contoh misalkan, untuk menghitung n faktorial, ini sama saja seperti n kali n kurang 1 faktorial. Nah, n kurang 1 faktorial sama dengan n kali n kurang 2 faktorial. Dan seterusnya sampai pasti kita dapatkan angka 1 faktorial dan 0 faktorial. Ini adalah pemanfaatan karakteristik kedua dan karakteristik ke-1. Jadi, kalau kita gambarkan, misalkan kita punya sebuah problem dengan size n. Nah, ketika kita ketemu problem dengan size n, kemungkinannya ada 2. Problem yang size n ini dia akan dia punya satu problem, dia punya satu turunan problem yang ukurannya 1, atau dia menjadi problem yang ukurannya n-1, sehingga nanti bisa menjadi ya seperti pohon kayak ini ya, kemungkinannya. Kemudian fungsi rekursif itu format algoritmanya, pseudocode-nya bisa secara sederhana hanya digambarkan di percabangan berikut ini. Jadi kalau misalkan kita ketemu base case, kita langsung kembalikan solusinya. Kalau tidak ketemu base case, kita akan mendefinisikan ulang permasalahannya menggunakan sifat rekursifnya. Jadi seluruh fungsi rekursif itu basisnya pasti seperti ini, formatnya pasti seperti ini, menggunakan percabangan. Kemudian kalau ketemu base case kita kembalikan, kalau misalkan tidak ketemu base case-nya kita akan definisikan ulang problemnya. Cabang if yang di bagian awal tadi itu berisi base case, sedangkan bagian else-nya berisi recursive case.
Agar rekursi dapat berhenti, maka input recursive cases harus mendekati base case di setiap pemanggilan fungsi rekursif. Jadi, ketika kita memanggil fungsi f lagi, maka nilai parameter yang kita kirimkan ketika pemanggilan itu harus nilai yang kemudian semakin mendekati ke base case. Jika tidak, base case-nya tidak akan pernah ditemukan dan rekursifnya akan infinite, ya, tidak akan berhenti. Oke, latihan 1, silakan teman-teman kerjakan dan ya komen di sini. Kemudian ya ini latihannya. Pertama, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung nilai x pangkat n. Kedua, buatlah pohon rekursif untuk kasus 4 pangkat 5. Jadi pohon rekursif sama seperti gambar di awal tadi ya. Ini fungsinya. Ternyata sudah ada, jadi di skip saja. Ini fungsinya, yaitu jadi ini gambar pseudocode algoritma untuk menghitung pangkat. Inputannya adalah x, kemudian n ini adalah pangkatnya. Jadi latihan 1 yang tadi dibatalkan ya. Jika n sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan x-nya. Kalau tidak, maka kita akan mengembalikan x kali pangkat n-1. Jadi misalkan x-nya ini adalah 4 dan n-nya ini adalah 5. Jika n-nya sama dengan 1, maka kita akan return x. Tapi n tidak sama dengan 1 karena n-nya adalah 5 tadi ya, 4 pangkat 5. Sehingga kita akan mengembalikan nilai 4 dikalikan dengan 4 pangkat 5 minus 1 atau 4 dikalikan dengan 4 pangkat 4. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita memanggil pangkat, ini dia akan masuk lagi ke fungsi rekursif yang sama. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan 4 kali 4 pangkat 4 ya, atau 4 kali 4 kali 4 pangkat 3, atau 4 kali 4 kali 4 kali 4 pangkat 2, dan seterusnya. Oke. Karena pohon rekursifnya belum ada, jadi untuk latihan 1 ini silahkan buat pohon rekursif untuk kasus 4 pangkat 5. Itu untuk latihan 1. Untuk latihan 2, latihan 2 adalah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Kemudian buatlah pohon rekursif untuk Fibonacci 4. Di sini sudah ada fungsi untuk Fibonacci ya. Nilainya adalah 0 jika n sama dengan 0, nilainya adalah 1 jika n sama dengan 1, dan nilainya adalah fn kurang 1 tambah fn kurang 2 jika nilainya bukan 0 ataupun 1. Oke, ini adalah algoritmanya ya. Nama fungsinya fit, kemudian menerima angka n, yaitu untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n secara rekursif ya. Kalau misalkan n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, kita akan mengembalikan nilai n-nya. Kalau misalkan tidak, maka kita akan mengembalikan nilai n Fibonacci dari n kurang 1 tambah Fibonacci dari n kurang 2. Jadi misalkan Fibonacci-nya ini nilainya 7 ya, maka kita akan kembalikan Fibonacci 6 ditambah Fibonacci 5. Nah, Fibonacci 6 nanti akan dihitung lagi, Fibonacci 5 tambah Fibonacci 4, dan seterusnya. Oke, silahkan kerjakan pohon rekursifnya di latihan 2 ini. Selanjutnya, analisa efisiensi algoritma rekursif. Jadi kita kembali dengan studi kasus yang pangkat tadi ya, untuk menghitung nilai x pangkat n secara rekursif. Nah, kita akan coba menganalisa efisiensi waktu dari algoritma di kotak ungu berikut. Langkah-langkahnya untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma rekursif adalah sebagai berikut. Total ada 5 langkah. Yang pertama, kita akan tentukan metrik untuk ukuran input.
Kemudian yang kedua, identifikasi basic operation dari algoritma. Yang ketiga, tentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Yang keempat, tentukan persamaan rekursi yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Yang kelima, cari rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation dieksekusi. Oke, yang pertama dulu, metrik untuk ukuran input, yaitu sesuatu pada input yang jika dia membesar maka banyaknya pemanggilan fungsi rekursif itu bertambah. Nah, pada kasus pangkat ini, hal yang mempengaruhi pemanggilan fungsi rekursif itu adalah nilai n atau nilai pangkatnya. Kalau misalkan n-nya membesar, maka banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursif bertambah. Kalau misalkan n-nya 100, maka pemanggilan fungsi rekursifnya itu akan terjadi sebanyak 100 kali. Kalau misalkan kita mau hitung 2 pangkat 1000, maka fungsi rekursifnya akan dipanggil sebanyak 1000 kali. Tapi kalau misalkan kita mau menghitung 1000 pangkat 2, kita hanya perlu memanggil si fungsi rekursifnya sebanyak 2 kali. Nah, untuk memahami poin 2 ini, ya teman-teman bisa coba memahaminya dengan cara menggambar pohon rekursifnya, sehingga kelihatan nih, ini akan berapa kali terjadi pemanggilan fungsi rekursif. Efisiensi dinyatakan sebagai fungsi dari n. Oke, yang kedua, basic operation. Pada algoritma rekursif merupakan salah satu operasi pada kondisi seleksi base case atau bagian recursive case, ya. Jadi operasi yang pertama dijalankan adalah pengecekan si base case-nya ini, ya. Jadi setelah masuk pasti selalu akan dicek base case-nya. Basic operation-nya dipilih yang dilakukan satu kali setiap kali fungsi rekursif dipanggil. Jadi operasi yang pasti dilakukan adalah operasi pengecekan base case-nya ini, karena else-nya belum tentu dijalankan kalau misalkan base case-nya ini terpenuhi. Oke, yang ketiga, apakah ada base case, average case, dan worst case, ya, kasus terbaik, kasus rata-rata, dan kasus terburuk untuk input n tertentu. Misalkan kita mau hitung 2 pangkat 5, untuk input n-nya 5, kemudian x-nya 2, berarti 2 pangkat 5. Recursion tree-nya selalu sama. Banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursi itu selalu tetap. Jadi kita mau hitung 2 pangkat 5, 10 pangkat 5, 100 pangkat 5, 1000 pangkat 5, bahkan 1 juta pangkat 5, itu akan selalu memanggil fungsinya sebanyak 5 kali. Jadi pemanggilan fungsinya sama, sehingga tidak ada base case, average case, dan worst case. Beda seperti ketika di video kedua kemarin, kita contoh kasusnya adalah mencari nilai K dari sebuah array. Nah, bisa jadi K-nya ada di awal, kita dapat base case, atau K-nya ada di tengah-tengah, kita dapat average case, atau K-nya ada di akhir dari array tersebut, jadi kita dapat worst case-nya. Yang keempat, persamaan rekursif banyaknya eksekusi basic operation. Kalau misalkan algoritma pangkat dieksekusi dengan nilai input x pangkat n, maka basic operation dieksekusi 1 kali. Namun pada saat eksekusi, algoritma tersebut juga memanggil dirinya sendiri dengan input a, b-1. Kalau misalkan base case-nya nilainya, kita menuju ke nilainya base case yang lebih rendah. Jadi if n sama dengan 1, ini pengecekan base case-nya selalu dieksekusi. Hal ini menyebabkan secara internal basic operation dieksekusi lagi. Ininya, berapa kali banyaknya basic operation dieksekusi untuk input n? Jawabannya adalah sebanyak n kali, ya. Karena kita akan melakukan pengecekan ini sebanyak pangkatnya atau sebanyak n-nya. Sekarang, misalkan kita punya sebuah simbol Cn, ya, yang menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input berukuran n.
Dan Cn-1 ini menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input berukuran n kurang 1. Hubungan Cn dan Cn kurang 1 bisa kita nyatakan dengan sebagai berikut. Cn sama dengan Cn-1 plus 1 untuk n-nya yang lebih dari 1 atau recursive case-nya. Di Cn-1 ini adalah recursive case-nya, plus satunya ini karena ada base case-nya. Nah, ini adalah untuk kasus yang rekursif. Nah, kalau misalkan untuk yang base case-nya, maka n-nya otomatis adalah 1 karena kita hanya melakukan pengecekan base case sebanyak 1 kali dan sudah memenuhi base case-nya, sehingga n-nya adalah 1 dan C1 sama dengan 1 karena hanya ada pengeksekusian basic operation sebanyak 1 kali. Oke, yang kelima, rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation dieksekusi. Untuk mengetahui kelas efisiensi waktunya, kita harus menemukan persamaan langsung non-rekursif dari Cn. Menggunakan metode backward substitution, kita bisa cari pola dari Cn. Ya, kita mulai dari Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Ya, ini Cn untuk yang rekursif tadi. Kemudian Cn sama dengan Cn-2 plus 1 plus 1. Jadi Cn-1 nya kita substitusikan lagi ya. Menjadi Cn-2 plus 1. Atau sama dengan Cn-2 plus 2. Satunya ditambah. Kemudian Cn-nya ini kita substitusikan lagi Cn-2-nya. Jadi Cn-3 plus 1 plus 2 yang dari atas ini. Jadi Cn-3 plus 3. Dan seterusnya. Nah, kalau di sini sudah kelihatan polanya ya. Berarti pola rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation dieksekusi itu adalah pola umumnya yang bisa kita dapatkan Cn sama dengan Cn kurang I plus I. Kalau misalkan initial condition atau base case-nya tadi berarti C1 kita substitusikan ke Cn min I pada bentuk umum Cn, maka kita akan dapat Cn sama dengan Cn min I plus I. Cn min I-nya adalah C1 plus I. Oke. Kemudian C1 adalah 1 sehingga hasilnya adalah I plus 1. Substitusi tersebut mensyaratkan Cn min I sama dengan C1 atau yang berarti Ni sama dengan 1 atau I sama dengan N min 1. Nilai I sama dengan min 1 ini kalau misalkan kita substitusikan ke dalam bentuk umum, maka kita akan dapatkan seperti ini. Cn sama dengan I plus 1 sehingga I nya kita ganti jadi N min 1 sehingga Cn sama dengan N min 1 plus 1 sehingga Cn merupakan N. Di sini ada kesimpulannya, Cn merupakan anggota kelas N. Apa maksudnya? Maksudnya kita bisa melihat kembali di materi pertemuan sebelumnya. Oke, pada algoritma Xn untuk bentuk rekursif kita gunakan teknik perhitungan dengan relasi recurrence. Untuk kasus basis atau base case tidak ada operasi perkalian. Jadi langsung mengembalikan nilai ya, atau mengembalikan solusinya. Untuk kasus recurrence ya, atau yang rekursifnya, maka waktu dihitung dari jumlah perkalian 1 ditambah waktu untuk X pangkat N-1. Jadi waktu untuk mengkalikan X-nya ditambah dengan waktu untuk mengkalikan X pangkat N-1. Jadi relasi recurrence-nya adalah seperti ini. N sama dengan 0 untuk N sama dengan 1. Ya, karena tidak ada proses perkalian apapun di situ, kita hanya mengembalikan nilai base-nya. Kemudian Tn sama dengan N-1 plus 1 untuk N lebih dari 1. Analisa waktunya adalah seperti ini. Tn sama dengan Tn-1 plus 1.
Tn-1 kalau kita substitusikan lagi jadinya adalah Tn-2 plus 1 plus 1, sama seperti yang sebelumnya ya. Sama seperti C tadi ya, banyaknya basic operation yang dieksekusi, dan seterusnya kita akan dapatkan yang sama juga, yaitu Tn sama dengan 0 plus N atau N kali, yaitu anggota kelas N. Oke, latihan 1 buat sudah ya, latihan 1 dan latihan 2, berarti ini adalah latihan 3. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung nilai faktorial bilangan n. Buatlah pohon rekursif untuk faktorial 5. Dan analisalah efisiensi waktu algoritma rekursif untuk faktorial n tersebut. Ini latihan 3. Oke, kemudian ini latihan 4, tetapi latihan 4-nya ini tidak dikerjakan. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung permasalahan menara Hanoi. Ya. Bagaimana memindahkan piringan di A ke sebuah tiang B ini? Setiap kali hanya satu piringan yang boleh dipindahkan, tetapi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Ada tiang perantara C. Jadi misalnya kita mau pindahkan ini, yang pertama kita kasih ke B, kemudian yang kedua kita kasih ke B lagi. Nah, itu tidak boleh karena piringan kecil ada di bawah piringan yang besar. Oke, buat algoritmanya dan analisalah efisiensi waktu algoritmanya. Oke, jawabannya sudah ada di slide selanjutnya ya. Ini adalah pseudocode algoritma untuk kasus menara Hanoi tadi. Kita punya 4 input ya. Pertama nilai n, kedua nilai a, b, dan c. Kalau misalkan n-nya sama dengan 1, kita akan pindahkan piringan a ke b. Kalau misalkan n-nya tidak sama dengan 1, maka kita akan panggil lagi fungsi Hanoi dengan mengirimkan n kurang 1, a, c, dan d. Berarti posisi C dan B akan kita tukar secara virtual ya, gitu ya. Kemudian kita pindahkan piringan A ke piringan B. Setelah itu Hanoi n-1 C D A. Nah, ini teman-teman bisa coba bayangkan sendiri kira-kira cara kerjanya seperti apa. Kemudian analisis efisiensi algoritmanya adalah seperti ini. Kalau misalkan jadi relasinya recurrence, kalau misalkan Tn-nya sama dengan 1, maka langsung kita balikan nilai 1. Kalau misalkan Tn-nya itu sifatnya rekursif, maka pesanannya adalah 2T dikali n-1 ditambah 1. Ini untuk yang n lebih dari 1. Sehingga analisis waktunya adalah 2T dikali n-1 plus 1. 2T Tn-1 ini bisa kita substitusikan jadi 2T n-2 plus 1, sehingga kita dapat 2 pangkat 2 Tn-2 plus 2 plus 1. 2Tn-2 plus 1, 2Tn yang Tn-2 ini bisa kita substitusikan lagi menjadi 2Tn-3 plus 1 dan seterusnya, sehingga di akhir nanti kita akan dapat bahwasannya analisis waktunya adalah anggota kelasnya 2 pangkat n, anggota kelas 2 pangkat n. Dari Tn yang kita dapat tadi 2 pangkat n-1, jumlah seluruh perpindahan piringan. Jika perpindahan piringan membutuhkan waktu 1 detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan 64 piringan adalah 2 pangkat 64 dikurangi 1 detik. 2 pangkat 64 dikurang 1 detik, jawabannya adalah sekitar 600 miliar tahun ya, lamaan. Oke, sampai di sini pertemuan ke-3.